saya sendiri Ketua Komisi 1 Hajarul Sri Rahayu. Mudah-mudahan kita silaturahmi ini, kalau kata pepatah tak kenal kata sayang, ya alhamdulillah bisa silaturahmi dengan bapak-bapak baik. Ada dari anggota yang lain ada teman. Itu aja dulu. Mukadimah saya bahkan saja kepada yang memulai terkait dengan persoalan yang akan kita audiensikan pada kesempatan kali ini. Mungkin tidak hanya akan berbicara tentang persoalan peralihan aset atau tukar guling, tapi juga akan membicarakan tentang hal-hal yang lebih lanjut. Nah, ketika berbicara tentang hal-hal yang lebih lanjut, mungkin ini kan berbicara tentang investasi atau penanaman aset atau modal. Nah, ini kan juga diatur oleh peraturan perundang-undangan. Ketika peralihan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain, maka diwajibkan pula juga peralihan yang lainnya, termasuk juga pembaruan tentang perizinan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, supaya tidak menjadi polemik juga di masyarakat, ya kebetulan di sini pihak perusahaannya ada, sekalian juga ini kami pertanyakan, maaf sebelumnya ya, kita warga Garut termasuk juga kita dari LSM mendorong investasi itu betul-betul ada, dan memang investasi itu harus baik dengan cara yang baik, sehingga tidak mengakibatkan persoalan-persoalan baru di kemudian hari. Dampaknya seperti apa dan sebagainya, termasuk juga bagaimana peningkatan ekonomi di lingkungan wilayah yang mendapatkan penanam modal itu sendiri. Mungkin itu tambahannya, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua Komisi 1 dan bapak-bapak dari dinas-dinas terkait yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena keterbatasan waktu dan pengetahuan saya. Kemudian rekan-rekan dari Gapermas, LSM Gapermas yang sangat kami hormati, hadirin yang hadir pada saat ini, yang bisa kita bersilaturahmi pada siang ini di tempat yang terhormat ini. Sebelumnya Bapak Ibu, saya perkenalkan diri saya Muhammad Iqbal Rahman. Dalam kapasitas saya di sini sebagai Human Resources Manager PT Pancar Pesona Indah. Dan alhamdulillah dari pihak owning, dari pihak manajemen, dari pihak pemilik direksi juga memberikan beberapa kuasa kepada saya terkait dengan perizinan. Jadi saya datang dan saya memulai perizinan karena seperti yang Bapak tadi sampaikan juga investasi juga harus diikuti dengan aturan-aturan yang memang menjadi tanggung jawab kami di sini. Nah, saya tidak sendirian, Bapak Ibu. Saya didampingi oleh Pak Jaja. Beliau adalah perwakilan owner, karena owner tidak bisa menghadiri, direksi tidak bisa menghadiri acara di sini karena beliau di Jakarta dan beliau tidak berdomisili di Garut. Sekaligus kami mohon maaf atas undangan pertama hari Senin. Kami terima undangan hari Jumat siang sekitar pukul jam segini lah. Dan Bapak Ibu, hanya saya yang berada di lokasi Garut. Saya sudah berdomisili di Garut. Pak Jaja dan teman-teman manajemen beliau tidak berdomisili di Garut. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada maksud kami untuk menyepelekan atau menganggap ini hal yang tidak penting, tidak serius, tidak ada seperti itu. Bahkan di hari yang sama pun kami bersurat ke DPRD untuk melakukan permohonan reschedule atau permohonan audiensi ulang hari Senin depan, hari Senin. Cuma karena ada dinamika, kemudian kami diundang lagi di hari ini sehingga kita bisa bertemu di sini. Nah, Bapak Ibu, hantaran cari Bapak Ibu, kita langsung ke substansi saja masalah. Bu izin Bu Ketua Komisi.
alangkah lebih baiknya kalau permasalahan ini, karena saya tidak awal saya tidak mengetahui dan cari jujur Bapak Ibu, saya menyampaikan informasi yang saya ketahui saja, yang saya ketahui dan saya bawa datanya, saya sampaikan. Namun hal-hal yang tidak saya ketahui, tidak saya pahami secara detail, saya tidak bisa menyampaikan. Nanti mungkin kita minta sama-sama kita mendengarkan penjelasan lebih lanjut bagaimana awal mula, kemudian bagaimana status jual beli dan sebagainya. Mungkin ada yang lebih berhak menjelaskan, Pak Jajat mungkin beliau akan menjelaskan bagaimana proses ini dari jual beli awal dari PDP. PDP itu PT Putra Dharma Propertindo Bapak Ibu, jadi pemilik entitas Green Kamojang, dan kami membeli dengan mekanisme lelang. Nama PT kami PT Pancar Pesona Indah. Namanya hotel itu nanti insya Allah Kayara namanya Kayara. Jadi kita berubah Kayara Resort Garut. Begitu Bapak. Mungkin Pak Jajat. Oke. Baik. Pak Jajat mewakilkan ke saya Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita sampaikan bersama tadi, diskusi ringan dengan Bapak anggota Dewan Komisi 1. Jadi kita membeli dengan mekanisme lelang Bapak Ibu. Lelang melalui Badan Lelang Negara dengan luasan total 37.019 3,7 hektar seperti itu. Dan PDP, kita membeli dari PDP itu juga sejumlah luas tanah sejumlah 37.019 meter persegi. Jadi nanti kalau memang rekan berkenan untuk, karena saya hanya membawa sebagian dokumen, kalau memang berkenan saya share, saya berikan, saya akan kasih dokumennya. Jadi tanah Carik itu saat ini tidak kita gunakan, tidak kita alih fungsikan. Ya, jadi kita beli 19 sertifikat Bapak Ibu. Jadi kita terdiri dari 19 sertifikat. PT Pancar Pesona Indah membeli dari PT PDP dengan mekanisme lelang negara sejumlah 37.000 meter persegi dengan 19 sertifikat dan sudah atas nama PT Pancar Pesona Indah. Gitu. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Presiden kesempatan kepada kami Desa Karang Alam. Sebenarnya ada dua yang bersangkutan dengan data aset desa itu dan selama ini saya mungkin menjabat itu tahun 2019 tentang tukar guling atau apapun yang namanya. Saya pribadi betul-betul tidak mengetahui, bahkan ketua BPD-nya saya bawa kebetulan sahabat sudah saya jabatan BPD, tapi beliau juga sedikit mengetahui tentang hal tersebut. Sebetulnya Desa Tanjung Anor, saya pribadi sebagai kepala desanya cuman tahu hanya ada aset desa penggantinya saja, itu seluas 100 tumbak. Saya tidak mengikuti tentang Carik, dikarenakan saya yakin, saya husnudon kepada pemerintah yang dulu dan perusahaan atau Grand Hotel itu sudah beres. Ternyata muncul beberapa tahun ke belakang muncul polemik tentang aset desa, dan saya juga ditanyain tentang aset desa. Saya tunjukkan aset desa yang ada di desa itu sudah ditemukan 100 tumbak. Tapi yang ditanyakan oleh pemerintah itu mana dokumen aset desanya. Nah, saya itu nggak tahu, tidak ada secuil surat pun yang ada di desa tentang tukar guling ataupun
itu nggak ada gitu. Bahkan cari desa yang ada sekarang di Grand Hotel itu SPPT-nya masih atas nama desa. Terus tanah penggantinya juga masih atas nama pribadi. KJB apapun itu saya tidak pernah melihat, Cuman saya lihat di DHKP itu masih atas nama Desa Tanjung Anom dan Desa Tanjung Karya. Nah, untuk itu ya mungkin saya kalau secara de facto Desa Tanjung Anom penggantinya cukup mendekati lah. Itu yang di sepengetahuan saya, cari desa itu yang ditukar gulingkan sama Grand Hotel itu 130 tumbak ya. Tapi penggantinya cuma ada 100 gitu. Tapi dia alasan karena posisi tanah Sarik yang tadinya di dalam jauh dari jalan, tapi sekarang di pinggir jalan. Mungkin itu bisa dipahami lah oleh logika. Mungkin dilihat dari nilai itu, tapi dilihat dari luasnya itu tidak nyampe. Kan katanya gitu ya, katanya ada kalau tukar guling aset desa itu 1 bisa berbanding 3 gitu. Nah, itu. Tapi dilihat dari kualitas posisi tanah itu, yang mungkin itu yang bisa menjadi dasar mengapa cari desa yang 130 tumbak menjadi 100 tumbak. Itu dasarnya. Itu sunudon kami desa, kepala desa dan BPD. Dan untuk ini saya di luar pemerintahan kami, namun pada awal serah terima jabatan terkait kepala desa yang lama dengan kepala desa yang baru kemarin, memang tidak ada satu berkas apapun terkait kalau memang kondisi tanah tersebut sudah beres ditukar gulingkan atau apa gitu. Karena memang masih tercatat dalam aset kami gitu. Karena memang hari ini ketika berbicara desa, kalau memang tanah tersebut sudah beres untuk transaksi tukar guling, berkasnya kan kami tidak ada. Sempat waktu beberapa bulan yang lalu ada dari pihak Appraisal Bank datang ke desa kami mempertanyakan, meminta izin kepada kami, kepada pemerintah desa untuk mentaksasi nilai daripada tanah yang katanya dijaminkan oleh satu perusahaan ke perbankan seperti itu. Lalu saya mempertanyakan, loh kok ada mau ditaksasi, ini mau proses apa? Kata saya kan seperti itu gitu. Nah, ini katanya tanah yang memang berada di wilayah Desa Tanjung Karya itu akan diproses tukar gulingkan seperti itu. Tapi dari pihak perusahaan ini tanah tersebut itu di posisi masih dalam kondisi dijaminkan seperti itu. Nah, saya bilang boleh silakan untuk mentaksasi tanah, namun mohon maaf, tanah yang tersebut Bapak mau taksasi sebagai appraisal perbankan itu tanah Sarik, kata saya, yang informasinya sudah ditukar gulingkan. Nah, lalu dia memberikan informasi, saya tidak tahu kalau ini adalah tanah Sarik seperti itu, sehingga dia tidak dilanjutkan untuk taksasi seperti itu. Jadi Bapak akhirnya jadi saya yang dilaporkan ke pihak perbankan waktu itu memperhambat tentang dia mau melakukan tugasnya. Saya bilang mohon maaf karena tanah ini masih dalam masih belum selesai, kata saya. Karena silakan saja ketika pihak perbankan dengan tugasnya untuk mentaksasi, tapi ini permasalahannya ini adalah tanah negara, kata saya. Karena justru kami pemerintah desa ingin sekali memperjelas bahwa keberadaan dari tanah tersebut itu karena hari ini masih dalam kondisi ngambang, Ibu. Kenapa? Karena dalam inventarisir aset kami itu masih tercatat sebagai Sarik desa, seperti itu. Nah, kenapa kami mencatat demikian? Karena belum ada salah satu berkas
tanah tersebut, proses kalau memang tukar gulingnya, berita acaranya dan sebagainya ada, ya memang mungkin kita pun juga mengakui kan seperti itu. Lalu pihak dari pertandingan tersebut memberikan informasi akan diberitahukan kepada pimpinan untuk permasalahan ini akan diselesaikan seperti itu. Dan saat ini pihak kami pemerintah desa masih menunggu kejelasan tentang kondisi status daripada tanah tersebut seperti itu. Tahu itu kenapa? SPPT itu sekitar 5.000 meter persegi. Seperti itu. 5.000 meter persegi.